Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, diriwayatkan bahwa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibu Simtud Duror atau pengarang kitab Maulid Simtud Duror, adalah seorang wali Allah yang bisa mendengar suara tasbih subhanallah dari barang-barang mati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat beliau mendengar tasbih barang-barang mati yang ada di sekitar beliau, seperti di lemari, meja, dan lainnya. Seperti biasanya, tapi beliau heran ketika ada suara tasbih yang lebih keras daripada yang lainnya. Karena rasa penasarannya tersebut, beliau berusaha mencari suara tersebut berasal dari mana. Setelah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mencari, ternyata beliau menemukan si pemilik suara tasbih yang keras tadi adalah biji kurma. Karena penasaran, kemudian lalu beliau bertanya kepada biji kurma yang suara tasbihnya lebih keras dari benda-benda mati yang lain. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bertanya kenapa suara tasbihnya bisa lebih keras dari suara tasbih barang-barang lainnya. Biji kurma tersebut lantas menjawab, "Ya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karena aku ini anaknya lagi biji kurma yang ditanam langsung oleh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anak-anak dari biji kurma ajwa yang ditanam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dulu." Nah, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, itulah diantara beberapa karomah yang dimiliki oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror. Nah, kalau kita bertanya bagaimana bisa sebuah benda mati bisa bertasbih, apalagi sampai berdialog dengan manusia. Nah, terkait hal ini maka kita harus membahas dengan cermat dan komprehensif. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Maksudnya, tidak ada setiap sesuatu kecuali bertasbih dengan memuji Allah, hanya saja kalian semua tidak memahami tasbih mereka. Nah, berdasarkan keumuman ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa sekalipun benda mati juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini juga diperkuat dengan ayat lain, yakni "Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq", terkait dengan cerita tentang Nabi Daud. Ayat sebelumnya adalah "Isbir ala ma yaquluna wadhkur 'abdana Daud dzal aidi innahu awwab", bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hambaku Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Kemudian ayat selanjutnya, "Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq", sesungguhnya aku menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yakni Daud, di waktu petang dan pagi. Nah, ayat ini mendukung terhadap ayat "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum". Selain ayat ini, pendapat di atas juga didukung oleh hadis dalam Sahih Bukhari tentang dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebatang kayu kurma yang sudah dijadikan mimbar. Nah, ini pendapat yang pertama, bahwa semuanya bertasbih termasuk benda mati menggunakan keumuman ayat "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum". Kemudian pendapat yang kedua, benda mati tidaklah bertasbih. Sedangkan maksud tasbih dalam ayat tersebut adalah tasbih dalalah. Jadi di sini masih dibedakan antara tasbihud dalalah dengan tasbihul ibadah. Apa tasbih dalalah atau tasbihud dalalah? Tasbihud dalalah maksudnya semua yang ada di jagat raya ini termasuk benda mati bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Sedangkan maksud potongan ayat "walakin la tafqahuna tasbihahum" diperuntukkan kepada orang kafir yang berpaling dan enggan mengambil pelajaran dari setiap benda yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan.
Pendapat kedua ini juga didukung oleh hadis saat Rasulullah SAW menancapkan daun kurma di atas dua kuburan yang penghuninya tengah disiksa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, selama daun ini masih basah atau hidup, maka ia akan beristighfar untuk kedua mayit yang tengah disiksa ini. Nah, mafhumnya, jika sudah kering, maka daun tersebut berhenti beristighfar. Dengan demikian, menurut pendapat ini, benda mati tidaklah bertasbih sebagaimana benda hidup. Kendati pun bertasbih, tapi maksudnya tasbih dalalah, bukan tasbih ibadah. Sebagaimana penjelasan yang tadi, bukan tasbih ibadah seperti yang dilakukan makhluk hidup. Wallahu a'lam. Yang jelas, terkait hal ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semua benda yang ada di jagat raya ini bertasbih, dan ada yang mengatakan yang bertasbih hanya adalah yang hidup, sedangkan yang mati tidak bertasbih. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, demikian sekelumit tentang penjelasan karomah dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibu Simtud Durar. Semoga dari sini kita bisa mengambil hikmah. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.